wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalaini wal fariqaini min arabin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. يا رب Mustafa بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وآل بيته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا سيدنا المساجد يا سيدنا الرسل ما خلل وخصوصا ما شيخ نوابي منهم على المدى النجوي وحسن خلل القلال وحسن باشر الشريف الشريف وحسن كي أحسن المزلوف كهدي محمد بن كهدي بن العبد كهدي محسن شيخ أحمد العبد كي شمس النبي المحسن كهدي وخصوصا كهجي ataupun khusus haji khusus haji dan sebagai khusus haji. Maka semua sudah hamil mungkin pada musawana fa'atul fitina min akhlaqil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan Fatihah satu kali buat saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik sakit lahir maupun batin. Amin. Mudah-mudahan wasilah pembacaan sudah Al-Fatihah Allah Amin ya Allah. kesehatan Allah berikan, Amin. kekuatan lahir batin, kesembuhan dan dapat melaksanakan Amin. segala sedia kala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma rafa sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa min 'ibadihi bil ma'atiril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzi ma'allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalal 'ala jalla wa 'ala. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama niat talabul ilmi dari ridhoillahi ta'ala, menuntut ilmu. Mohon kepada Allah kiranya niat kita lurus, niat kita senantiasa memberikan kekuatan lahiriah dan batiniah kita untuk senantiasa istiqamah di dalam rangka menimba ilmu agama, ilmu sunnah yang kita cintai. Amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan ilmu dari para guru-guru kita, dan kita doakan guru-guru kita yang mengabdi di mushola ini kiranya Allah berikan kekuatan, kesehatan dan batin, dan diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Nasalibat. Sekarang makalah yang kemarin itu kita sudah membahas tanda daripada kebahagiaan. Tanda daripada kebahagiaan itu alamatus sa'adati, tanda kebahagiaan itu arba'atun, ada 4. Zikru dzunubi, yang pertama kemarin zikru dzunubi al-madiyah, mengingat dosa-dosa masa lalu. Biar supaya apa? Biar supaya kita selalu konsisten dengan apa? Pertobatan kita. Bin nadam wal istighfar, dengan penyesalan dan mohon ampun. Yang kedua, wa nisyanul hasanatil madiyah, melupakan kebaikannya sendiri yang telah lalu. Amal-amalnya, ibadah-ibadahnya, puasanya, saya mau puasa terus sampai Senin Kamis, itu dilupain tuh. Jangan ingat-ingat, sering-seringlah itu kita lupakan, karena kalau kita lupain, ini apa? Ini akan membawa ka'annahu lam taqa minhu li'annaha la takhlu minal 'ilal, karena sesungguhnya kebaikan ini seolah-olah kebaikan yang pernah didermakan ini seolah-olah tidak terjadi, ya. Karena boleh jadi akan menjadi hilang pahalanya, ya Pak ya. Yang ketiga, wa nadharuhu ila man fawqahu fid din, memandang orang kepada agamanya, memandang kepada seseorang fawqahu, di atas dirinya, fid dini, tentang urusan agama. Memandang seseorang lebih tinggi terkait dengan urusan agamanya. Ya, kalau seandainya kita memandang diri kita sendiri terkait dengan urusan agamanya lebih tinggi diri kita ini dan agamanya, ini akan mendatangkan kesombongan, ya. Kemudian yang keempatnya, wa nadruhu ila man dunahu fid dunya, memandang seseorang itu kepada hartanya itu lebih rendah, ya, dari kita. Kita ini memandang kepada seseorang dunahu fid din, lebih berada di bawah dari seseorang terkait dengan urusan dunianya. Karena sesungguhnya al-amalus salih, amal soleh itu
apa? Akan bisa menjadi hal yang sangat mengganggu dengan diri kita, karena diri kita sedang nikmat-nikmatnya ibadah, sementara kita melihat seseorang kepada hartanya itu seolah lebih tinggi. Ya, kita jangan suka melihat ke atas, Pak. Kenapa takut jatuh? Karena kalau semakin melihat ke atas, wah, si anu udah naik tingkatnya, oh si anu udah lebih tinggi, oh si anu udah, kitanya masih menong aja, kitanya masih belum apa-apa, belum naik-naik ya. Belum naik-naik. Nah, sekarang kita membahas tentang wal maqalatus sadisata asyar, maqalah yang ke-16. An ba'dil hukama'i, dari sebagian ulama ahli hikmah, anna sya'airul iman, bahwa sesungguhnya syiarul iman ai a'lamahu, atau syiar Islam, atau viralisasi tentang syiar Islam. Jadi menurut sebagian ulama hikmah bahwasanya syiar iman itu syiar keimanan, ay'alamahu, yakni apa, pemberitahuan keimanan seseorang atau simbol keimanan seseorang itu arba'atun. Simbol keimanan seseorang itu arba'atun, ada 4. Kira-kira kita masuk pada kategori ini apa enggak? Insya Allah masuk ya. Masuk ya Pak ya? Masuk enggak? Masuk insya Allah, karena tampangnya kelihatan. Tampang ahli ibadahnya kelihatan. Cuma baru tampang. Buktinya kita enggak tahu ya. Ya buktinya kan Allah yang buktiin ya. Iya, tampang masukin kayak wali gitu ya. Kayak wali. Ya, kita kan nggak tahu, tapi kan yang mengerti wali itu siapa? Ya Allah, gitu. Ya. Jadi jangan pernah, makanya kita tuh kalau dalam hal ibadah, jangan pernah merasa ibadah kita yang paling tinggi. Ya, jangan pernah ibadah kita yang paling tinggi, karena apa, boleh jadi nanti kita akan secara spontan tuh hilang ibadah kita, karena kita merasa ibadah kita paling tinggi dan menganggap orang belum ada apa-apanya tingkatan ibadahnya. Jangan. Dan jangan melihat juga orang memandang ke atas baik, karena melihat seseorang itu dari sudut pandang dunianya. Oh dia mau keren, oh dia mau keren. Sementara dia sendiri nggak keren. Karena apa? Nggak bisa menyamai posisinya. Dia hanya masih sebatas memuji orang-orang yang ada di atasnya terkait dengan keduniaan. Nah, di sini dijelaskan bahwa simbolisasi keimanan seseorang ini, tentunya ini yang pertama ada 4, arba'atun ada 4. At-taqwa, yang pertama takwa. Jadi orang yang dikatakan beriman itu ada indikasinya. Indikasinya apa? Takwa. Indikasinya takwa. Jangan pernah kita menyepelekan tentang pengertian takwa, karena memang di lisan kita ini sangat mudah memaknai daripada pemaknaan takwa, artikulasi makna takwa. Padahal kalau kita melihat esensi ketakwaan itu sangat luar biasa.
biasa. Karena itu akan melahirkan sebuah konsekuensi bagi seorang hamba, yang mana seorang hamba kalau sudah betul-betul memiliki ketakwaan dalam dirinya, maka boleh jadi itu seorang hamba bisa memasuki pada tingkatan ma'rifat. Kenapa saya katakan demikian? Karena salah satu alamatul ma'rifat, tanda ma'rifatnya seorang hamba ini apa? Adalah kasratut ta'ati. Apa kasrat ta'atu? Atau kasratut ta'at? Begitu banyaknya dirinya atau begitu banyaknya ketaatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak idza kasurat ta'atuhu, apabila semakin banyak ketaatannya seorang hamba kepada Allah, maka kasurat ma'rifatuhu, maka dia akan banyak pula mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah. Jadi orang kalau pengen mendapatkan tingkatan kepada jalan ma'rifat atau kepada derajat ma'rifat, itu cukup memperbanyak ketaatan kepada Allah. Ya, memperbanyak ketaatan kepada Allah. Di sana dikatakan, ada di halaman sebelumnya itu pernah dijelaskan bahwa sesungguhnya anna harkata at-ta'ati, bahwa sesungguhnya bergeraknya seorang hamba untuk taat kepada Allah adalah bagian apa? Harkatul ma'rifat adalah bergeraknya dia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak gerakan-gerakan dia di dalam rangka untuk taat kepada Allah lewat berbagai macam aktivitas ubudiyah, maka di situ pula potensi besar untuk mendapatkan derajat ma'rifat. Jadi kalau orang ma'rifat gini Pak, orang ma'rifat itu mengenal dengan Allah. Allah sangat maha Allah memperlakukannya sangat spesial kepada orang itu, seorang hamba. Ini seorang hamba, katakanlah Mas Win ini dia punya derajat atau punya maqam ma'rifat. Ya. Allah akan memberikan reward yang berbeda kepada hamba-hamba yang lainnya daripada hamba-hamba yang lainnya. Mas Win lebih diistimewakan. Nah sekarang dalam satu kelas ada seorang guru yang memiliki murid. Nah murid-muridnya ini ada yang sangat pintar, ada yang pintar, ada yang pintarnya sedang, ada yang kadang pintar, kadang kagak, ada yang tidak pintar, ada yang sangat tidak pintar, ada yang benar-benar gak pintar, ada yang bader, ada yang soleh, ada yang baik. Pasti guru memberikan keistimewaan kepada murid-murid yang dia kenal. Dengan apa? Dengan dengan gerakan atau dengan bergeraknya dia menuju taatnya kepada guru. Dari sekian banyak guru ini ya pasti ya Mas Wiono ranking 1 misalnya, pasti semua orang pada tahu Mas Wiono ranking 1. Dan yang paling memberikan rewardnya siapa? Pak gurunya. Si murid kenal dengan gurunya, gurunya juga sangat kenal. Nah, makanya di sini ketakwaan ini adalah salah satu simbolisasi orang yang beriman. Jadi simbolisasi
seorang beriman itu bukan bukan dari casingnya. Dia berpakaian baju koko, dia berpakaian sarung, dia pakai peci, pakai kopi, bahkan pakai udeng-udeng. Ya. Itu barangkali zahirnya, ya mungkin barangkali zahirnya. Ya boleh-boleh aja seperti itu, Tapi itu bukan menjadi standar yang paten. Standar yang paten daripada simbolisasi keimanan itu adalah at-taqwa. Takwa. Kan kita sudah paham apa itu arti takwa, imtisalul awamirillah wajtinabu nawahihi. Imtisalul awamirillah menjalankan semua perintah Allah dan sekuat tenaga kita menjauhkan daripada larangan-larangan Allah. Itu pemaknaan takwa secara istilah. Wahwa maksud daripada takwa di sini fit ta'ati, di dalam taat kepada Allah, yuradu bihi al-ikhlas. Yang dimaksud di sini adalah al-ikhlas, ikhlas. Ya, yang pertama taat kepada Allah, yuradu bil ikhlas, dengan ikhlas. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita berangkat haji adalah bagian daripada pelaksanaan kewajiban agama. Tapi akan lebih mendapatkan pengabulan amaliyah kita selama kita melaksanakannya itu dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keikhlasan, tanpa sedikit pun ada hati di dalam diri kita ini niatan yang lainnya. Ada niatan yang lainnya udah nggak bisa apa-apa, Pak. Artinya nggak bisa apa-apa, nggak bisa kita mengharapkan apapun dari Allah, karena apa yang selama ini kita ibadah kepada Allah ikhlas, nggak ikhlas, ya, nggak ikhlas. Wafil maksiati, jadi simbolisasi ke orang beriman itu adalah takwa. Maksudnya di sini adalah fit ta'ati, di dalam taat kepada Allah. Yuradu bihi, maksudnya di sini taat kepada Allah, bihi apa al-ikhlasul, ikhlas. Yang kedua fil maksiati, yuradu bihi, yang dimaksudkan adalah di dalam kemaksiatan, taat kepada Allah di dalam kemaksiatan, taat kepada Allah dalam keikhlasan, taat kepada Allah dalam kemaksiatan. Maksudnya apa ini? Kok taat kepada Allah di dalam kemaksiatan? Artinya di sini adalah apa? Yuradu bihi at-tarku wal hadar, yaitu yang dimaksudkan di sini adalah meninggalkan dan wal hadar ini waspada terhadap perbuatan maksiat kepada Allah. Jadi ini simbolisasi orang yang bertakwa. Keimanan yang pertama itu takwa. Apa esensinya, apa substansinya? Yaitu taat kepada Allah dengan ikhlas. Taat kepada Allah terkait dengan maksiat. Artinya apa? Artinya di sini adalah berupaya dengan sekuat tenaga untuk meninggalkan perbuatan maksiat dan juga memiliki sikap waspada akan terhadap perbuatan maksiat. Jadi banyak orang ketika pulang ngaji hatinya panas. Banyak orang yang habis hadir majelis taklim bukannya hatinya tenang, bukannya hatinya adem, tapi ini hatinya penuh kebencian, penuh
mendengarkan daripada pelajaran dari guru, lalu kemudian pulang dari majelis ilmu, hatinya tenang dan mendapatkan apa? Kasih sayang. Kenapa hatinya tenang? Karena dapat ilmu. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian dia mendapatkan ketenangan dan mengaktualisasikan dengan penuh kasih sayang kepada dia bersikap kepada siapapun. Jadi orang kalau habis pulang majelis, Allah berikan as-sakinah dan juga Allah berikan ar-rahmah, ketenangan dan kasih sayang. Wakilah dan dikatakan huwa muhafadzatu adabi syariati. Jadi ketakwaan di sini bisa juga dikatakan memelihara, menjaga, merawat adabi syariati, adab-adab syariat, adab-adab syariat, adab-adab syariat. Jadi ini penting. Kenapa penting? Karena sesungguhnya banyak orang yang melaksanakan daripada ibadahnya ini tidak disertai dengan adabnya, tidak disertai dengan ilmu dan adab. Sehingga apa? Sehingga dia ibadahnya ini tidak ada momentum yang bisa menyadarkan kepada dirinya bahwa sesungguhnya dia hanya semata-mata menjalankan syariat ini hanya semata-mata apa? Semata-mata pengguguran daripada kewajiban. Jadi yang dimaksud dengan takwa di sini muhafadzatu, memelihara, menjaga adab-adabnya syariat. Syariat itu kan ajaran agama. Banyak orang yang melaksanakan perintah Allah atau ajaran agama ini tidak memiliki pemahaman keilmuannya, sehingga sedikit-sedikit menyalahkan yang lainnya, sedikit-sedikit menyalahkan yang lainnya. Padahal literasi dalam memaknai ajaran syariat ini itu tidak sedikit, banyak. Maka pantas kalau terjadi apa? Perbedaan sudut pandang, dan itu hal yang sah selama perbedaan ini terkait dengan syariat yang furu', bukan yang usul. Kalau yang usul nggak bisa beda. Bagaimana mungkin orang menghadiri majelis maulid itu disalah-salahkan? Bagaimana mungkin orang yang sholawatan itu dibid'ah-bid'ahkan? Bagaimana mungkin orang yang tahlilan, orang yang ziarah kubur, orang yang bikin manakib, orang yang bikin rotib, ini dikatakan adalah aurat yang tidak terpercaya, tidak thiqah. Ini kan kelewatan. Di dalam kita memaknai adab syariat ini, kita harus betul-betul menjalankan ibadah ini dengan penuh sikap-sikap yang tasamuh, yang toleran. Kalau ada teman kita sholat, dia nggak sesuai dengan kita, ya jangan kita cibiri, jangan kita nyinyiri. Mau sholat nggak pakai anu, jangan. Ini namanya tidak memiliki nilai-nilai adat dalam menjalankan syariat. Nah, cuman yang konyolnya itu, dia sholat di tempat di mana jamaahnya ini yang
misalnya pakai kunut, imamnya pakai kunut, dia orang ikut. Padahal nggak sadar kalau sesungguhnya dia sholat subuh yang kemudian dia ini tidak ikut membaca amin, dia tangannya orang angkat, ya kan? Ini bisa mengundang apa? Prasangka kepada orang yang ada di samping kanan dan kiri. Coba deh Pak. Kita kan Allahumma hdina fiman hadait, amin. Ini ada orang di samping Bapak kagak kunut. Ya, ora kunut. Nah, lagi sholat tuh. Lagi sholat. Ya, ora kunut. Kita nggak ngeliat begitu dalam hati. Ya, ora kunut. Ini kenapa? Merusak. Merusak apa? Adat dalam syariat. Kalau orang punya kedewasaan dalam sikap beragama, Kang Eko sholat di masjid yang biasanya nggak pakai kunut, ya Kang Eko wajib ngikutin apa? Bermakmum itu kan wajib ngikutin imam. Imamnya nggak kunut, ya Kang Eko jangan Allahumma hdini fiman hadait sendiri. Nah nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Kang Eko mentang-mentang pakai kunut, sholat subuh di Mekah dia pakai kunut, Allahumma hdini fiman hadait. Ya kalau gitu, itu namanya melanggar adab syariat. Tuh. Kalau seandainya di salah satu masjid jamaahnya itu semua rapat dengan mata kakinya itu tumit rapat, kakinya rapat. Ya, itu satu jamaah memang begitu. Ya kita menghargai. Jangan pas ketika kita dirapetin, kita mingser. Kita dirapetin, mingser. Sampai saya kesel diinjak sekali berduk. Nah, kita menghargai. Tetapi konyolnya ketika dia sholat di tempat yang memang tidak menggunakan nempel kaki, tetapi jamaah ini nempel bahu doang, dia ngikutinnya pakai kaki, jauh kakinya. Ya Allah, kata yang di samping, ini orang sholat ngelitikin baik ya, padahal lagi sholat. Ya. Ini kadang-kadang Masya Allah, ini bahayanya Pak. Kalau kita ini ngaji nggak sama guru yang bersama. Sekarang ada di YouTube itu atau di media sosial memberikan statement bahwa sesungguhnya orang tuanya Nabi itu ada di neraka. Ya. Hormat bendera itu haram. Kemudian tradisi-tradisi yang ada di Jawa seperti kesenian-kesenian itu haram, wayang haram. Apa bisa haram? Ya Allah. Ya. Padahal ente ini kita nih nggak akan bisa ada belum tentu akan bisa ada di musola syariah ini, belum tentu kita berada di kampung kita ini, belum tentu kita ada di Bekasi ini, belum tentu kita ada lahir di Indonesia ini dalam keadaan beriman kalau tanpa ada wasilahnya para wali songo. Para wali songo itu berdakwahnya dengan kondisi yang ada di lingkungannya. Sunan Kalijaga, ya kan pakai apa itu? Pakai wayang. Ya ada yang pakai kelindingan, ada yang pakai gamelan. Bukan itunya yang dijadikan sebagai, itu hanya media, tetapi isinya di dalamnya adalah dakwah. Haram. Nabi nggak pernah. Nah emang di zaman Nabi memang nggak ada wayang golek gimana? Ya Allah. Kita nggak apa-apa berbeda, nggak apa-apa berbeda, nggak apa-apa terkait masalah forum, nggak apa-apa. Tapi kita nggak boleh nyalah-nyalahin. Nabi nggak pernah nyalah-nyalahin, nggak boleh nyalahin. Apalagi sampai membid'ahkan, apalagi sampai mengkafir-kafirkan. Ya Allah.
Ghazali. Ya Allah, nangis Pak, perasaan sih Allah. Al-Imam Al-Ghazali dianggapnya itu ulama yang gak karu-karuan karena suka pakai hadis-hadis dogik. Astagfirullahaladzim. Imam Asy'ari juga dilecehkan. Ini kan kelihatan. Ini kan tauhid kita ini Pak, tauhid kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpedoman kepada ulama yang terpercaya, yaitu Imam Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka berpedoman kepada siapa? Nah, kalau seandainya kita sendiri-sendiri tanpa ada guru, ya ya alhamdulillah kita punya guru-guru, wasilah juga ulama-ulama yang selalu membimbing kita. Pokoknya kita jangan pernah coba-coba untuk ikut ngaji di YouTube begitu. Masya Allah. Udah pokoknya nggak, itu namanya adawi syariah Pak. Jangan, kita harus betul-betul nggak apa-apa berbeda, tapi jangan pernah kita nyala-nyala. Dan kita harus tasamuh, tawazun dalam bersikap. Oh ternyata masjid ini nggak pakai kulit, ya udah kita harus toleransi. Oh kita nggak pun, Ustaz saya boleh baca kulit Pak. Kalau pengen baca kulit juga, ya jangan angkat tangan. Allah mati di mana ada, cukup udah begitu. Yang nggak baca juga nggak apa-apa, karena kita ngikutin imam yang enggak. Lanjut. Nah jadi cerminan ketakwaan itu ya, yang pertama tadi adalah at-ta'ah, ketaatan kita kepada Allah dengan keikhlasan. Kemudian maksiat, sikap maksiat kita kepada Allah yang dikatakan di sini adalah meninggalkan perbuatan maksiat dan senantiasa waspada terhadap perbuatan maksiat. Wakilah dan dikatakan yang lain al-iqtida'u bin nabi, yaitu ketakwaan di sini dalam pendapat yang lain al-iqtida' bin nabi, mengikuti nabi. Qaulan wa fi'lan, baik ucapan maupun perbuatan. Tuh Pak. Jadi ngikutin Nabi. Bagaimana kita pengen ngikutin Nabi, sementara kita hidupnya masanya jauh banget sama Nabi. Terus ngikutin siapa Pak? Ayo. Ya ngikutin ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Kita tahu akhlaknya Nabi, kita tahu sabdanya Nabi, kita tahu perbuatannya Nabi, itu dari para ulama. Jadi dulu Pak ada Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, itu murid-muridnya itu bertanya bagaimana sih sikap perbuatan, apa namanya, sikap tindak dan tanduknya Rasulullah kepada guru yang lain. Ya, akhirnya guru yang lain bilang, kalau kamu pengen melihat bagaimana sikap tindak tanduknya Rasulullah pada masa kini, lihatlah Abuya Al-Maliki. Begitu Pak, tidurnya, ucapannya. Kalau sekarang Abu Malik itu enggak ada. Kalau sekarang siapa? Umar. Habib Umar Al-Habib. Masya Allah. Ya bukan berarti ya, tapi memang beliau itu Masya Allah. Ngelihat, mandang wajahnya aja Pak. Coba namanya wajahnya. Kita mau tidur ya, kita pandangan, kita cium, indah. Kita punya banyak utang Pak, mandang wajah Habib Umar. Masya Allah ada.
simbolisasi keimanan adalah ketakwaan, dan ketakwaan ini substansinya itu tadi taat kepada Allah dengan ikhlas, kemudian taat kepada Allah untuk meninggalkan perbuatan maksiat, dan juga senantiasa waspada akan perbuatan maksiat. Yang ketiganya adalah menjaga, memelihara adab syariat, adab-adab syariat. Dan yang kelimanya dalam riwayat lain adalah ketakwaan itu ada al-iqtidah, ya, taat kepada Allah dengan mengikuti jejak langkah baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya Pak ya. Terakhir, ini kecepatan gak jauh? Cepetan. Kecepatan boleh ya. Terakhir, bukan terakhir, yang ya, tadi yang pertama takwa kan 4 tuh ya. Nah yang kedua wal haya'u, malu. Jadi simbolisasi keimanan itu bukan di lisannya, bukan ini, tapi perbuatannya adalah al haya'u, malu. Malu ini ada dua, tawane ada dua macam. Nafsani wa huwa alladhi khalaqallahu ta'ala fin nufusi kullaha kal haya'i min kasbil awrati wal jima'i bainan nas. Nah, sifat malu ini ada dua, yaitu nafsani, nafsani adalah yang Allah ciptakan khalaqallahu ta'ala fin nufusi, di dalam jiwa-jiwanya manusia. Seperti apa? Kal haya'i, seperti min kasbil aurati, seperti malu tersingkapnya aurat. Yang kedua wal jima bainan nas, bersetubuh di hadapan orang banyak. Artinya kita ini ya hubungan suami istri, tapi karena kita ini saking kejadian hubungan dengan istri kita ini seolah banyak yang tahu, ini nggak boleh. Jangan sampai hal-hal yang masalah yang sangat sakral dalam rumah tangga nggak boleh diumbar. Terkait dengan hubungan suami istri nggak boleh diumbar. Sepulan ini kono ngampret banget ya, jangan, nggak boleh, itu bagian daripada haya. Nah, orang yang beriman menyimpan rapat-rapat masalah hubungan suami istri. Berikutnya adalah wa imaniyun. Yang kedua nafsu imani. Tadi nafsu nafsani, yang kedua adalah nafsu imani. Wa huwa yamna al-mu'min min fi'lil ma'asi khaufan min Allah Ta'ala. Yaitu nafsu ini adalah malu yang menolak seorang mukmin min fi'lil ma'asi dari perbuatan maksiat, khaufan min Allah Ta'ala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga dan yang keempat, yang ketiga adalah syukur, dan yang keempat adalah sabar. Jadi itu pakaian atau simbolisasi keimanan itu takwa, yang kedua sifat malu, yang ketiga syukur, yang keempat sabar. Syukur dan sabar nanti akan kita bahas pada episode berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.